Selanjutnya di dalam persamaan trigonometri nanti kita akan menemui beberapa rumusan. Yang pertama dia persamaan trigonometri fungsi sinus. Dia diberikan jadi dua, misal nanti di soal ada dalam derajat dan dalam radian. Nah, ini adalah fungsi sinus. Yang kedua fungsi kosinus, dan yang ketiga fungsi tangen. Nah, bisa diperhatikan sendiri dan dibaca secara saksama. Nah, agar lebih mudah memahami, mengaplikasikan rumus sinus, ini kita bisa menuju ke contoh soal. Untuk yang pertama, penyelesaian sinus persamaan 2 sin x min akar 2 sama dengan 0 untuk 0 derajat lebih dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, pertama kita harus merubah dulu persamaan ini. Kita terus ulang persamaannya. 2 sin x min akar 2 sama dengan 0. Langkah pertama kita pindah min akar 2 ke ruas kanan, berarti dia jadi akar 2. Nah, biar jadi sin x saja karena tadi kan persamaannya adalah sin x. Nah, berarti kita bagi kedua ruas dengan 2, dia jadi sin x saja. Nah, akar 2 dibagi 2 jadi setengah akar 2. Sin x setengah akar 2 dia bisa kita ganti dengan sin 45 derajat. Nah, karena sudah sama dengan bentuk ini, yang ini, berarti kita bisa merubahnya ke dalam bentuk dua bentuk. Yang pertama x1 dia adalah berarti alfanya bernilai 45, berarti 45 derajat ditambah k dikali 360 derajat, atau untuk x yang kedua berarti 180 derajat dikurangi 45 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Kita boleh mengoperasikan ini dulu. Dia jadi 135 derajat ditambah k dikali 360. Nah, kalau sudah sederhana, kita masukkan k mulai dari 0. Nah, berarti ini mulai dari k sama dengan 0, berarti 45 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Berarti 0 dikali 360 kan hasilnya tetap 0. Berarti 45 derajat tambah 0 hasilnya adalah 45 derajat. Untuk k sama dengan 1, berarti 45 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Berarti hasilnya adalah 45 ditambah 360, berarti hasilnya adalah 405 derajat. Nah, karena tadi batasnya 0 sampai 360 derajat dan ini hasilnya adalah 405, berarti ini kita tandai dengan TM, maksudnya adalah tidak memenuhi karena dia di luar batas. Oke, karena ketika dia sudah di luar batas, berarti kita boleh mengakhiri untuk x1 dan lanjut ke x2. Untuk berarti setelah itu untuk k sama dengan 0 di x2 berarti 135
derajat ditambah 0 dikali 360 derajat berarti 135 ditambah 0 berarti hasilnya adalah 135 derajat. Oke, lanjut. Karena masih memenuhi untuk K sama dengan 1 berarti tetap 135 derajat. Terus ini berubah jadi 1 karena K sama dengan 1 dikali 360 derajat berarti 135 ditambah 360 hasilnya adalah 495 derajat. Kita harus cek dia di batas di dalam batas atau di luar batas. Karena dia di luar batas berarti dia tidak memenuhi persamaan. Jadi penyelesaian dari 2 sin X min akar 2 sama dengan 0 adalah 45 derajat dan 135 derajat saja. Yang 405 dan 495 dia tidak memenuhi karena dia di luar batas. Karena batas yang disediakan adalah 0 sampai 360. Nah, itu untuk contoh yang persamaan trigonometri fungsi sinus. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang persamaan trigonometri fungsi kosinus. Selanjutnya untuk penyelesaian persamaan fungsi sinus. Nah, misal penyelesaian persamaan 4 cos X tambah 2 sama dengan 0 untuk batas 0 sampai 170. Berarti kita tulis ulang dulu 4 cos X plus 2 sama dengan 0. Kemudian min 2. Nah, semua ruas bagi dengan 4 berarti min 2 per 4 berarti cos X sama dengan min setengah berarti cos X sama dengan cos 120 derajat. Nah, sudah menjadi ini berarti kita bentuk ke dalam rumusan fungsi kosinus. Berarti X1 sama dengan 120 ditambah K dikali 360 derajat. Untuk yang kedua atau X2 sama dengan min 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kemudian kita mulai dari K sama dengan 0 berarti 120 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat berarti menghasilkan 120 ditambah 0 berarti 120. Nah, untuk K sama dengan 1 120 ditambah 1 dikali 360 derajat berarti hasilnya adalah 480 derajat. Karena batasnya yang paling besar hanya 170 dan ini hasilnya 480 berarti dia tidak memenuhi. Oke, berarti kita pindah ke X sama dengan 2. Untuk K sama dengan 0 berarti min 120 derajat ditambah 0 dikali 360 berarti hasilnya adalah min 120. Karena batasnya 0 sampai 170 karena dia negatif 120 derajat berarti dia tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 2 K sama dengan 1 berarti min 120 derajat ditambah 1 dikali 360 berarti hasilnya adalah min 120 derajat ditambah 360 berarti hasilnya adalah 240 derajat.
Oke, lanjut. Untuk K sama dengan 2, berarti minus 120 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat, berarti minus 120 ditambah 720, berarti hasilnya adalah 600. Nah, karena dia lebih dari batas, berarti dia tidak memenuhi. Berarti hasilnya penyelesaian dari ini hanyalah 120 derajat dan 240 derajat. Kalau mau dalam radian, kita bisa mulai dari awal mengerjakan radian, atau setelah kita ketemu hasilnya, kita bawa ke dalam bentuk radian. Misal 120 derajat mau dibawa ke bentuk radian, berarti 120 derajat per 180 derajat dibagi 180 derajat radian. Nah, ini masing-masing kita bagi dengan 60, berarti hasilnya adalah 2 per 3 Pi. Nah, ini adalah bentuk radiannya. Untuk 240 derajat, berarti 240 derajat per 180 derajat, berarti masing-masing dibagi dengan 80. Dibagi dengan berapa ya? 60. Berarti 4 per 3 Pi. Nah, ini adalah bentuk dari 120 derajat. Jadi 2 per 3 Pi 250 derajat dalam bentuk radian, jadi 4 per 3 Pi. Nah, itu. Untuk yang selanjutnya, persamaan trigonometri fungsi tangan. Untuk penyelesaiannya, penyelesaian persamaan akar 3 tan X min 1 sama dengan 0 untuk 0 lebih dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 Pi. Berarti kita tulis ulang dulu soalnya. 3 tan X min 1 sama dengan 0, lalu satunya kita bawa ke ruas kanan jadi positif 1. Setelah itu biar jadi tan X saja, berarti kedua ruas dibagi dengan akar 3. Nah, setelah ini karena dia bentuk irasional, berarti kita kalikan dengan sekawannya, berarti akar 3 per akar 3. Berarti tan X sama dengan 1/3 akar 3. Nah, 1/3 akar 3 dia bernilai tan 30 derajat. Nah, ketika kita bisa juga di bawah bentuk radian, berarti tan X sama dengan tan Pi per 6. Oke, selanjutnya kita coba saja mengisahkan dalam bentuk radian. Untuk yang pertama, untuk tan hanya satu saja, berarti X sama dengan, berarti alfanya adalah Pi per 6 ditambah K dikali Pi. Dimulai dari K sama dengan 0, berarti Pi per 6 ditambah 0 dikali Pi, berarti hasilnya adalah Pi per 6. Pi per 6 masih dalam range penyelesaian. Untuk K sama dengan 1, berarti Pi per 6 ditambah 1 dikali Pi, berarti Pi per 6
ditambah Pi, berarti hasilnya adalah 7/6 Pi. Pi ini bisa dirubah jadi 6/6, berarti 1 tambah 6 berarti 7/6. Untuk K sama dengan 2, berarti Pi per 6 ditambah 2 dikali Pi, berarti Pi per 6 ditambah, nah ini bisa dirubah jadi 12/6 Pi. 2 kan bisa diubah dalam bentuk 12/6, berarti ini 13/6 Pi. Nah dia ketika di bentuk pecahan campuran dia jadi 2 1/6 Pi. Nah dia sudah melebihi dari batas penyelesaian, berarti dia tidak memenuhi. Berarti penyelesaiannya hanya 2, yaitu Pi per 6 dan 7/6 Pi. Nah misal kita bawa ke dalam bentuk derajat, berarti bisa, berarti kan Pi kan 180, berarti 180 dibagi 6, berarti hasilnya adalah 30. Nah ini untuk Pi per 6. Nah untuk 7 berarti 7/6 dikali 180, berarti ini tinggal 30 derajat dikali, berarti hasilnya adalah 210 derajat. Oke, berarti ini bisa Pi per 6 sama dengan 30 derajat, atau 7/6 Pi sama dengan 210 derajat. Sekian dulu paparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.